sih bisa pakai skor UTBK? Wah, kira-kira PTN mana aja sih yang pakai skor UTBK di jalur mandiri 2022? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Sebelum ke intinya, kakak mau ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout. Mulai dari 15.000 kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Hai semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Wah, nggak kerasa kita sekarang udah mau mendekati hari H UTBK 2022. Dan kalau kita udah deket-deket hari H, berarti kalian juga udah siap gitu ya untuk mengerjakan ujiannya. Nah, setelah teman-teman UTBK, sebenarnya masih ada lagi yang menunggu kalian gitu ya. Karena jalur PTN itu nggak hanya SNMPTN dan SBMPTN, tapi ada satu jalur lagi, yaitu jalur seleksi mandiri. Nah, mungkin buat teman-teman udah ada yang berencana atau yang punya strategi, Kak, aku sih udah mau pakai alternatif jalur lain gitu ya, semisal UTBK-nya ini nggak lolos, nah aku mau daftarin ke jalur seleksi mandiri. Tapi mungkin teman-teman masih belum banyak dapat informasi seputar jalur mandiri. Jadi kali ini aku mau share mana aja sih PTN yang bisa kalian ikutin di jalur seleksi mandiri dengan menggunakan skor UTBK. Sekarang pertanyaannya, Kak, emang bisa ya skor UTBK dipakai untuk jalur seleksi mandiri? Jawabannya bisa ya teman-teman ya. Kalau yang belum sempat nonton video kita sebelumnya tentang jalur mandiri, kalian bisa cek dulu di sana karena aku juga udah jelasin jalur mandiri itu bisa diikutinya pakai cara apa aja sih. Nah, salah satunya ini pakai skor UTBK. Jalur seleksi mandiri bagian skor UTBK ini mirip banget sama jalur rapot. Jadi teman-teman cukup melampirkan atau mengirimkan skor UTBK kalian secara administratif gitu ya. Terus nanti tinggal menunggu pengumuman aja. Jadi nggak ada tes tambahan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi memang ada beberapa PTN yang nggak pure juga skor UTBK doang gitu ya. Jadi biasanya ada yang dicampur antara skor UTBK plus ujian gitu. Jadi ini beberapa PTN ini aturannya memang agak berbeda-beda ya. Nah, kali ini aku mau bagiin juga ke kalian mana aja PTN yang pakai skor UTBK aja, mana yang pakai skor UTBK plus ujian, mana yang pakai skor UTBK bisa, pakai ujian juga bisa, alias kalian itu bisa milih gitu ya mau ikutan jalur yang mana. Anyway, sebelum aku bagiin PTN-nya, aku mau ngingetin dulu nih, kalau misalkan teman-teman yang mau ikutan jalur seleksi pakai skor UTBK, itu harus punya strategi juga ya. Maksudnya kalau misalkan skor UTBK-nya itu memang kecil, jangan dipaksakan untuk ikut jalur seleksi mandiri. Takutnya itu malah membuang-buang uang kalian gitu kan. Jadi memang harus berstrategi juga untuk ikut jalur seleksi mandiri. Nah, skor idealnya nih ya, skor ideal UTBK yang bisa diikutkan dalam seleksi mandiri ini ya, kakak saranin sih ya kalau skornya itu masih di 600 ke atas lah gitu ya. Atau mungkin ya 580 atau 590 itu udah maksimal banget, yang paling rendah gitu ya. Kalau di bawah itu sih aku nggak menyarankan ya. Jadi untuk yang ikutan skor UTBK jalur seleksi mandiri ini, teman-teman memang benar-benar yang skornya itu sebenarnya tinggi tapi di SBMPTN-nya mungkin jurusannya terlalu ketat atau banyak saingan-saingan lain yang skornya di atas kalian gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian bandingkan, skor UTBK kalian itu sebenarnya tinggi, cuman ya salahnya itu di pemilihan jurusannya aja gitu. Nah, itu baru bisa dilampirkan di jalur seleksi mandiri ya. Jadi kalau misalkan di bawah skor ideal, menurut aku itu cukup membuang-buang waktu. Teman-teman bisa lebih fokus aja ke jalur yang ujian tulis daripada skor UTBK gitu ya. Pokoknya dimaksimalkan aja semua peluangnya. Oke, nah sekarang langsung aja yuk kita masuk ke PTN yang menggunakan skor UTBK untuk jalur seleksi mandiri. Yang pertama ada UNPAD atau Universitas Padjadjaran. Nah, UNPAD ini nama jalur seleksi mandirinya itu SMUP. Jadi dia ada buka 2 jalur teman-teman sebenarnya ya. Satu pakai nilai UTBK, satunya lagi ujian. Nah, dari 2 jalur itu teman-teman hanya bisa memilih salah satunya aja. Nah, ini dia juga berarti membuka untuk skor UTBK ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau melampirkan skor UTBK,
nggak bisa ikutan ujian tes tulisnya di Unpad. Oke? Yang kedua ada IPB atau Institut Pertanian Bogor. Nah, IPB juga mirip sama Unpad ya, dia buka jalur untuk skor UTBK dan juga untuk ujiannya. Jadi teman-teman kalau mau mengikuti ini bisa pilih dari dua hal tersebut ya. Next yang ketiga ada UI atau Universitas Indonesia. Nah, kalau UI ini agak berbeda ya teman-teman ya. Dia itu pakai skor UTBK plus hasil dari ujian SIMAK-nya. Jadi kalau yang UI ini hasilnya diambil dari dua skor ya, skor UTBK dan juga skor SIMAK kalian. Nah, ini nggak bisa dipilih ya, pasti langsung diambil dua-duanya. Karena kalau yang skor UTBK itu dianggapnya sebagai bentuk administrasi kalau di SIMAK itu ya. Jadi di awal kalian melampirkan skor UTBK-nya, terus nanti kalian ikutan ujian SIMAK-nya. Berikutnya ada dari Unair atau Universitas Airlangga. Nah, kalau dari Unair ini dia membuka jalur skor UTBK untuk prodi D4 maupun prodi S1. Teman-teman bisa langsung dicek aja ya untuk pendaftarannya. Dia udah ada jadwalnya juga dari tanggal 4 sampai 26 Juni 2022. Berikutnya ada dari UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini juga buka jalur skor UTBK ya, dan ini juga pendaftarannya udah ada jadwalnya. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di websitenya. Nah, kalau di UNY, semisal kalian pilih prodi seni dan olahraga, itu tetap harus melampirkan portofolio ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa hanya skor UTBK aja. Berikutnya lagi ada UPN Veteran Yogyakarta. Ini juga buka untuk jalur skor UTBK. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan mau ke veteran yang ada di Jogja, dia udah merilis untuk informasi resminya menggunakan skor UTBK. Next ada dari UM atau Universitas Negeri Malang. Nah, ini juga pakai skor UTBK ya teman-teman ya untuk jalur mandiri seleksi skor UTBK. Terus berikutnya ada dari UNAN atau Universitas Andalas. Ini di jalur SIMA akademik nilai UTBK ya. Ini juga pure untuk skor UTBK, bisa kalian ikutin juga. Berikutnya juga ada dari UIN Yogyakarta. Nah, UIN Yogyakarta ini dia ada jalur seleksi portofolio namanya ya untuk jalur mandirinya. Dia ini bisa pakai skor UTBK ataupun skor dari UM-PTKIN-nya atau ujian mandiri PTKIN. Nah, ini buat teman-teman yang nanti juga pilih untuk prodi-prodi yang berhubungan sama seni atau olahraga, ini juga harus melampirkan portofolio. Dan kemudian ada dari PKN STAN. Nah, buat teman-teman yang mau masuk ke dinasan STAN, ini wajib banget administrasinya itu melampirkan skor UTBK. Biasanya dari tahun kemarin itu dia menggunakan skor TPS dan minimal skornya itu 600. Terus juga sepertinya akan menggunakan PBI atau yang tes bahasa Inggris, bagian subtes bahasa Inggrisnya. Itu juga dilihat untuk skornya ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk PKN STAN ini juga harus diperhatikan nih sebagai salah satu syarat daftarnya. Nah, itu adalah PTN-PTN yang informasi resminya sudah dirilis untuk tahun 2022 ya di jalur mandiri. Dan sekarang aku mau kasih tahu juga PTN-PTN yang di tahun 2021-nya dia juga buka untuk jalur seleksi mandiri menggunakan skor UTBK. Yang pertama ada dari UGM Universitas Gadjah Mada untuk jalurnya ini namanya UTUL ya, seperti yang udah teman-teman tahu mungkin. Nah, kalau di UTUL UGM ini dia pakai skor UTBK plus nilai CBT-nya atau nilai ujiannya di UTUL ya. Jadi ini campuran sama kayak SIMAK UI. Berikutnya ada dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, kalau ITB ini dia buka jalur skor UTBK plus dari raportnya. Nah, tapi kalau dia ini nggak buka jalur tes tertulis ya teman-teman ya, cukup skor UTBK plus raport aja. Berikutnya ada ITS, Institut Teknologi 10 November. Nah, kalau ini dia juga mirip sama ITB ya, dia buka untuk jalur skor UTBK plus raport. Tapi kalau di ITS dia masih ada jalur tes tertulisnya. Oke, jadi masih bisa kalian pilih tuh mau tes tertulis atau mau skor UTBK plus nilai raport. Terus juga ada Mandiri UB Universitas Brawijaya. Ini juga sama ya, ini skor UTBK plus nilai raport kalian. Nah, kalau di tahun 2021 ya, jadi buat yang mau masuk UB siapin dua-duanya ya. Terus juga ada SMUNS Universitas 11 Maret. Nah, ini kalian milih ya mau ikut ujian atau mau pakai skor UTBK. Dan yang terakhir ada dari UNSUD Universitas Jenderal Sudirman. Nah, ini nama jalurnya SPMB ya teman-teman. Kalau di UNSUD ini dia buka untuk jalur skor UTBK. Tapi buat di SPMB UNSUD ini hanya untuk kelas reguler aja. Kalau misalkan kalian mau pakai kelas yang lain itu berarti jangan lewat jalur yang ini gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Wah, banyak banget ternyata untuk PTN-PTN yang menggunakan skor UTBK di jalur mandirinya di tahun 2022 nanti dan juga di tahun sebelumnya tuh 2021. Jadi kemungkinan besar yang di 2021 juga akan menggunakan jalur yang sama di tahun ini. Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa langsung cek lagi informasi lebih lengkapnya di website masing-masing PTN dan kalian juga bisa ikutin tuh ya kalau misalkan nanti masih ada kesempatan untuk
masuk ke PTN yang kalian idamkan lewat jalur mandiri skor UTBK. Daripada kalian ketinggalan, jadi mending dari sekarang aja dicari tahu informasi terupdate-nya ya. So itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video. Dah.